Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muaz Kurnia Kemina dari Fakultas Agama Islam Universitas Indonesia Timur. Ingin mengumpulkan tugas final dengan mata kuliah Ilmu Jiwa Belajar dengan materi teori belajar konstruktivistik. Jadi, latar belakang dari teori belajar konstruktivistik ya karena pembelajaran tidak hanya sekedar menerima informasi dari guru, peserta didik perlu membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman, pengamatan, dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Teori ini menekankan bahwa peserta didik berperan aktif dalam proses belajar, sedangkan guru berfungsi sebagai fasilitator. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna, membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Lanjut ke slide selanjutnya. Ada pengertian konstruktivistik. Jadi, teori belajar konstruktivistik adalah teori yang memandang bahwa pengetahuan tidak dapat diberikan begitu saja oleh guru kepada peserta didik, tetapi harus dibangun sendiri melalui pengalaman dan proses pembelajaran yang aktif. Dalam teori ini, peserta didik menjadi pusat pembelajaran karena mereka berperan dalam mencari, memahami, dan mengembangkan pengetahuannya berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Selain itu, teori konstruktivistik menegaskan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Menurut Lev Vygotsky, peserta didik dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik melalui interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pembelajaran konstruktivistik mendorong kegiatan diskusi, kerja kelompok, dan pemecahan masalah agar peserta didik dapat membangun pengetahuannya secara mandiri dan bermakna. Lanjut ke slide selanjutnya. Ada prinsip-prinsip teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik yang pertama ada peserta didik aktif dalam belajar. Dalam teori konstruktivistik, peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga mencari, memahami, dan mengembangkan pengetahuan melalui pengalaman belajar yang diperoleh. Yang kedua ada pengetahuan terbentuk dari pengalaman yang dimiliki peserta didik. Setiap peserta didik memiliki pengalaman yang berbeda, sehingga pemahaman mereka terhadap suatu materi juga dapat berbeda. Oleh karena itu, materi pembelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami dan diingat. Yang ketiga ada guru berfungsi sebagai fasilitator. Guru membantu peserta didik menemukan pengetahuannya sendiri dengan memberikan arahan, penyediaan sumber belajar, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Lanjut ke slide selanjutnya. Ada penerapan teori konstruktivistik. Yang pertama ada penerapan teori peserta konstruktivistik. Peserta didik menjadi pusat pembelajaran. Mereka diberi kesempatan untuk aktif mencari informasi, mengemukakan pendapat, dan membangun pemahamannya sendiri. Yang kedua ada pembelajaran konstruktivistik sering diterapkan melalui diskusi dan kerja kelompok. Kegiatan ini memungkinkan peserta didik bertukar ide, berbagai pengalaman, serta bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga ada materi pembelajaran perlu dibangunkan dengan pengalaman dan kehidupan sehari-hari. Peserta didik Dengan cara ini, peserta didik lebih memahami konsep yang dipelajari serta penerapannya dalam situasi yang nyata. Yang keempat ada peserta didik didorong untuk berpikir kritis dan mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Guru dapat memberikan tugas, studi kasus, atau proyek yang memantang sehingga peserta didik terbiasa menganalisis dan mengambil keputusan secara mandiri. Lanjut ke slide selanjutnya, kesimpulan. Dari
kesimpulan teori belajar konstruktivistik yang menekankan bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam teori ini, peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator. Dengan penerapan teori konstruktivistik, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta didik tidak hanya menerima informasi tetapi juga memahami dan mengembangkan pengetahuannya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.